Ada yang udah pernah lihat video ini belum? Pidato dari US Senator Chris Murphy. Coba kita cermati bersama ya. Problem. The strait was open before the war began. We are now seeking to solve a problem that we created. This is insanity. Dari video tersebut, kebayang di kepala saya, skenario analoginya tuh seperti ini. Ada orang kaya di kampung, kita sebut aja namanya Tuan Persia, yang sudah berusia 7.000 tahun. Karena diperkirakan sudah lahir sejak 5.000 sebelum Masehi berdasarkan situs TP Sialk yang ada di kota Kashan. Ditemukannya di kota Kashan maksudnya ya. Nah, Tuan Persia ini punya kebun yang luas, punya peternakan, kolam ikan, hasil bumi berlimpah. Mereka hidup damai. Jadi kaya raya lah di kampung itu. Nah, di ujung ada gang sempit. Di sana berkumpullah preman bocil yang kita sebut aja namanya Mama Rika. Usianya masih muda, baru kisaran 250 tahun sebab dia terkonfirmasi lahir 4 Juli 1776. Itu pun setelah dengan paksa merebut tanah dari Paleo-Indian yang sudah hidup di sana sejak 15.000 tahun yang lalu. Jadi si Mama Rika ini bisa tinggal di ujung gang karena merebut rumah atau tanah dari kelompok Paleo-Indian. Ya. Suatu hari, mungkin karena merasa sukses, merampok tuan rumah yang asli Paleo-Indian, ngide para bocil ini pengen cepat kaya, lalu bikinlah rencana. Yang pertama, gimana kalau kita ngerampok rumah Tuan Persia? Setelah mereka diskusi, ternyata ribet. Selain rumahnya gede, banyak lokasi yang sulit, berbatu-batu dan lain sebagainya, kan karena harus melewati kebun, kemudian ada peternakan dan lain sebagainya. Plus, ada penjaga serta pekerja yang rata-rata mereka itu jago bela diri. Makanya rencana seperti ini dicoret, karena kemungkinan gagalnya itu 80%. Kira-kira gitulah ya. Skenario selanjutnya yang kedua adalah bikin propaganda atau menyebarkan fitnah. Narasinya kira-kira gini. Itu keluarga Tuan Persia kaya banget deh. Jangan-jangan mereka tuh ngepet ya. Itu kan mistik, musyrik. Kampung kita bisa kacau loh kalau ada orang yang kayak gitu. Nah, kalau kita bicara aktualnya, pada era Persia modern sekarang ini, narasi yang sering kali menyerang mereka antara lain rezim, teroris, antisemitis, Syiah itu bukan Islam, diktator, ancaman Syiah, hati-hati, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk memuluskan hasil rencana kedua, yaitu menyebarkan fitnah, mereka bikin grup WhatsApp yang diberi nama NATO. Jadi, hasil dari propaganda itu, orang-orang yang mulai terpengaruh, masuklah ke grup WhatsApp itu, gitu ya. Nah, untuk melegalisasikan seolah-olah mereka itu kelompok orang baik, dibikin dong drama polisi-polisian yang diberi nama UN atau kita mengenalnya PBB. Nah, jadi mereka udah punya baju polisi ya kan, mereka udah punya kelompok yang satu pemikiran gitu. Nah, untuk keberlangsungan kelompok mereka, akhirnya mereka bikinlah sistem pembayaran. Jadi anggota grup itu harus wajib bayar upeti yang disebut sebagai pajak perlindungan dan pembinaan. Tujuannya untuk apa? Supaya nggak diganggu preman yang ada di ujung gang. Ting teng. Udah paham kan alurnya kemana? Siapakah preman bocil yang ada di ujung gang tersebut? Ya dia juga, Cin. Skenarionya gini. Jadi grup bocil 1 standby di ujung gang untuk malak dengan target menimbulkan keresahan. Sedangkan grup bocil 2 berperan sebagai polisi yang baik, seolah-olah mampu melindungi gitu. Jadi mereka tuh ada di meja-meja negosiasi lah ya. Bisik-bisik kerjaannya. Nah, karena propaganda itu sukses, menghasilkan banyak kebencian pada Tuan Persia, sampai akhirnya rumahnya Tuan Persia itu diblokade dengan judul embargo pada tahun 1979. Atau sampai saat ini sekitar 47 tahun ya, di 2026. Karena Tuan Persia itu kan kaya raya, dia di embargo ya biasa aja, santuy. Lawang stok makanan mereka kan berlimpah. Tapi memang akses keluar masuk jadi terbatas. Yang bikin kesel nih, bahkan untuk ibadah ke masjid juga sempat dilarang. Sesuatu yang membuat Tuan Persia itu murka. Tapi kalau murkanya orang yang udah usianya tua gitu ya, artinya bijak lah ya, dan berpendidikan juga. Marahnya tuh seperti apa? Dia menjawab dengan membangun masjid di area rumahnya sendiri.
Yang mana tempat ibadah tersebut mampu menyaingi kebesaran serta kemewahan masjid di luar sana. Jadi jangan aneh, jangan heran kalau masjid-masjid yang ada di Iran itu mewah-mewah dan besar-besar. For your information aja, jadi Iran itu sempat mengalami beberapa kali pembatasan untuk ibadah umroh dan haji maksudnya ya, antara lain pada tahun 1988 sampai 1990, berapa tahun tuh. Kemudian ini agak panjang, dari 2015 sampai 2023. Setelah itu ada lagi pada 13 April 2025. Sebabnya apa? Silakan googling aja kenapa ada pembatasan dan lain sebagainya. Kronologinya banyak kok di internet, tinggal cari aja ya. Nah, tahu Masjid Goharsan yang ada di Komplek Imam Reza Shrine yang ada di kota Mashhad? Nah, masjid tersebut merupakan salah satu komplek masjid terbesar yang ada di dunia berdasarkan luas wilayah. Kebesaran serta kemewahan masjid ini disebut sebagai jawaban atas larangan warga Iran beribadah ke kota Mekah. Saya udah kesana dan benar-benar luar biasa mewah banget itu masjid. Gede banget, luar biasa. Sulit lah ya menjabarkan kemewahannya karena terlalu mewah buat seorang saya gitu. Saya kebetulan sudah mengunjungi banyak masjid besar yang ada di dunia, antara lain yang ada di Maroko, Masjid Hasan II yang sebagian tubuhnya ada di Samudra Atlantik, Masjid Nabawi, ya juga tentu saja di Masjidil Haram di Mekah, kemudian masjid-masjid di Iran, masjid di Malaysia, Singapura, kemudian juga mungkin tidak bisa dihitung tapi kayak di Maldives itu walaupun masjidnya kecil-kecil tapi bagus lah karena negaranya juga terdiri dari pulau-pulau kecil ya. Jadi saya tuh sudah banyak mengunjungi masjid dan memang kalau kita bicara masjid di Iran itu luar biasa mewah. Termasuk Taj Mahal ya yang ada di India itu arsiteknya dari Persia. Oke, kembali lagi. Akibat embargo dan kemarahan Tuan Persia yang sudah berusaha bersabar selama 47 tahun, akhirnya Tuan Persia memutuskan bahwa semua hasil bumi sekarang diawetkan saja dan dikonsumsi untuk anggota keluarga pribadi atau boleh dijual secara personal kepada teman-teman dekat yang tidak terpengaruh oleh propaganda para bocil. Gitu. Akibatnya apa? Yes, orang kampung dan orang pasar mulai kelabakan. Pasokan makanan menghilang dari pasar, harga naik karena suplainya sedikit tapi demand atau permintaan membludak. Orang mulai berhemat, menghitung hari sambil puyeng nahan lapar. Ini yang terjadi sekarang ya, ketika Selat Hormuz ditutup. Anggota grup WA mulai pada kesel dong dan mempertanyakan, apa fungsi bocil plus duit keamanan dan pembinaan larinya kemana? Lalu, anggota grup rame-rame mulai ninggalin mereka dan mereka kembali teronggok di ujung gang. Entah besok jadi apa mereka, tinggal tunggu waktu.